sampai di minggu terakhir di tahun 2025. Dan sepanjang bulan ini kita belajar tentang the good news of Christmas. Dan minggu lalu Pastor Christian sudah menyampaikan tentang Yesus sebagai anak domba yang menjadi korban untuk menggantikan kita sehingga kita beroleh keselamatan. Dan pada hari ini saya dapat kesempatan untuk bawakan tentang Kristus sebagai terang dalam hidup kita ya. Jadi hari ini saya kasih judul In the Light, ya, In the Light. Nah, sebelumnya saudara-saudara selamat datang bagi Bapak Ibu saudara teman-teman yang pas lagi liburan mampir ke Bandung, ini cara mengisi akhir tahun, lagi mau berkunjung dan sebagainya, selamat datang. Ini rumah kami di CLCC Bandung gitu kan ya. Ya kalau belum punya tempat ibadah yang rutin boleh datang, kalau juga minggu depan sekali lagi datang lagi. Dan minggu depan kita akan mulai topik yang baru juga, nanti akan dijelaskan dalam pengumuman. Sebelum masuk, saudara bisa lihat sesuatu nggak di layar? Boleh lihat ke layar sebentar, saudara bisa baca nggak tulisan apa yang di layar ini? Apaan? Ditanya, tulisannya apa? Nah kalau saudara nggak mengerti ya kenapa kalimat itu penting ya. Ini generasi zaman saya gitu ya. Bahwa kalau zaman dulu, ketika dinosaurus masih berjalan di atas bumi teman-teman ya. Ketika orang lagi bingung mau jawab apa, orang nggak tahu apa yang terjadi, nggak tahu bagaimana menghadapi sesuatu. Kalau ditanya terus gimana? Jawabannya, tahu gelap gitu kan ya. Gelap, bingung, atau mau ngapain. Udahlah, itu antara nggak peduli, menyerah, skeptis gitu ya. Pokoknya udah sangat sinis sama hidup. Tahu gelap, udah nggak tahu pokoknya. Nah ini menunjukkan bahwa memang sebenarnya kegelapan itu kita pahami secara umum sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, kegelapan itu bisa dihubungkan dengan kebingungan, ya, kehampaan, gitu ya. Lalu juga kesesatan, ya, tersesat gitu ya. Juga kebodohan, ya, zaman dulu zaman gelap, ya, zaman bodohnya gitu ya. Lalu juga kejahatan, bicara juga tentang penghukuman dan kematian. Ya, dan mungkin saudara juga ada yang mengalami masa-masa gelap saat ini. Ada yang bilang, iya lagi susah, lagi gak tahu mau ngapain. Ada yang mungkin dalam masalah besar, ada yang bilang saya lagi dalam lubang gelap gitu kan. Lubang yang dalam dan gelap, saya gak tahu gimana caranya keluar. Tapi ada juga yang mungkin merasakan gelap tuh kayak gini, sepertinya ya hidup jangan begitu-begitu aja. Gak tahu mau ngapain, hidup seperti autopilot ya, kita just going through the motion aja. Saya kayak gak punya tujuan yang pasti, saya hanya mencoba untuk bertahan hidup. Kalau kata sebuah lagu, balik gawe sare gitu kan ya, terus abis sare gawe lagi, abis gawe sare lagi gitu ya. Bagi saudara yang dengar bahasa ini, saya bukan lagi ngomong pakai bahasa India, by the way itu bahasa Sunda itu, bahwa tidur, abis kerja tidur lagi, abis tidur kerja lagi, gitu aja pokoknya hidupnya. Kayak nggak ada tujuan yang pasti. Dan kita bilang, iya lagi gelap, lagi nggak tahu mesti gimana. Ada yang pernah nulis hashtag Indonesia gelap. Kenapa? Karena kalau kayak begini kondisinya, apa yang tersedia di masa depan? So kegelapan bukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Manusia umumnya kita semua ngerti kita butuh sama terang. Kita butuh terang untuk kita bisa eksis dalam hidup ini. Ya, dan hidup dalam terang itu sesuatu yang normal sebenarnya bagi manusia. Saya pernah membaca ada beberapa penyakit depresi yang timbul kenapa? Karena orang nggak lihat cahaya matahari bahkan. Ya, jadi kalau saudara pernah mengalami stres, ada yang bilang, keluar. Makanya ada yang bilang, kalau lagi stres keluar, jalan. Lihat, orang bilang cari angin. Sebenarnya juga cuma cari angin, penting juga untuk kena cahaya, terang gitu. Itu membuat kita bisa lebih berfungsi dengan baik. Sedihnya orang-orang yang depresi suka tinggal di mana? Di ruangan yang gelap gitu kan. Entah kenapa depresi suka lari ke ruang gelap. Matiin lampu, tutup jendela gitu ya. Dan akhirnya jadi gelap semuanya dan seperti kondisi jiwanya. Nah, jadi di atas kertas Batman itu keren. Tapi secara kenyataan itu tidak sehat sama sekali ya. Nggak seperti itu seharusnya manusia berfungsi. Kita memang sebenarnya ditujukan untuk hidup perlu terang. Memang nggak selamanya harus semuanya terang. Dan mati lampu dinyalain semua dan matahari sepanjang waktu bersinar, bukan seperti itu. Tapi bahwa kebanyakan hidup kita butuh terang. Itu cara kita bisa berfungsi secara normal. Nah bagaimana dengan apa kata Alkitab? Nah Alkitab berkali-kali menggambarkan kedatangan Kristus. Ini bicara tentang bagaimana kita bahas selama bulan ini juga bicara tentang kedatangan Kristus ke muka bumi ini. Nah Kristus digambarkan dalam Alkitab juga sebagai terang yang datang ke dalam dunia yang penuh kegelapan. Ke dalam dunia yang penuh kegelapan. Nah coba kita akan baca di dalam Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes. Nah Yohanes ini adalah salah satu rasul muridnya Tuhan Yesus. Diperkirakan dia menulis ini sekitar
60 atau 60 tahun setelah kenaikan Tuhan Yesus. Jadi dia udah tua banget waktu nulis ini. Dan waktu dia menulisnya, dia punya cara menulis yang unik sekali mengenai bagaimana dia menggambarkan, menceritakan tentang Kristus. Tulisannya dibuat katanya juga satunya untuk menangkal ajaran-ajaran yang keliru, yang sesat tentang Tuhan Yesus yang mulai berkembang pada saat itu. Dan ini cara dia menggambarkannya. Dia bilang begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, bagi saudara mungkin yang udah pernah baca Alkitab dan pernah baca kitab Kejadian, saudara bisa menemukan kemiripannya dan itu disengaja Rasul Yohanes. Kalau saudara baca Kejadian, ayat pertamanya bahwa in the beginning, pada mulanya, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dia sengaja memulai ini untuk menarik perhatian pembacanya, terutama orang Yahudi, orang-orang yang mengerti tentang kitab suci perjanjian lama, bahwa dia lagi menggambarkan Tuhan yang sama ini telah lahir sebagai manusia. Ya. Dan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ada banyak yang bisa digali dari ayat ini, tapi saya bukan mau bahas tentang ayat ini, saya mau bahas ayat keempatnya. Bagaimana dia mulai menunjukkan, menekankan bahwa terang itu adalah Kristus. Dalam dia, Kristus, ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, dia mulai memperkenalkan bahwa kalau saudara baca juga kitab Kejadian, saat ciptaan pertama yang Tuhan lakukan adalah jadilah terang, gitu kan ya. Terang itu jadi. Dan dia lalu mengatakan bahwa Yesus inilah terang yang sejati itu. Di ayat 9, terang yang sesungguhnya, terang yang sejati, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, waktu itu Rasul Yohanes lagi mencoba menggambarkan bagaimana ketika Kristus datang ke dalam dunia, khususnya kepada orang-orang Yahudi, kepada bangsanya sendiri, umat pilihannya, orang-orang ini menolak dia. Ya, orang-orang ini tidak terima dia. Satu sisi mereka senang mujizatnya, tapi sisi lain mereka tidak suka sama ajarannya. Mereka tidak senang ketika Yesus menunjuk dosa mereka, mengatakan bahwa mereka harus pikul salib, dan sebagainya, mengatakan bahwa Mesias akan menderita. Mereka gak senang konsep itu. Mereka pengen merdeka, mereka pengen Mesias sebagai raja yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi pada waktu itu, sehingga mereka menolaknya. Gak berapa lama mereka bilang Hosana, Hosana, next time-nya mereka bilang salibkan dia. Tapi ini juga menggambarkan bagaimana sikap kita sebenarnya kepada Yesus. Nah, kita kalau baca Alkitab kita bilang murid-muridnya ya Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi pada zaman itu, mereka jahat, mereka tuh payah, mereka gak ngerti siapa Yesus, gak kayak kita gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita bayangkan kita hidup di zaman itu, kita mungkin sama aja. Kita mungkin akan jadi orang yang sama, akan teriak salibkan dia, nih orang kacau kita bilang. Ada sesuatu dalam diri kita yang memang sepertinya pasti menolak Tuhan. Kenapa? Karena dosa. Kita sepanjang bulan ini juga pernah bahas tentang ada babak dalam Alkitab kejatuhan manusia. Bagaimana kita jatuh dalam dosa. Dan karena dosa itu kita cenderung untuk lari dari Tuhan. Kita menolak Tuhan. Kita bersembunyi dari Tuhan. Bahkan kita terpisah dari Tuhan. Dan kita hidup dalam kegelapan. Nah, Kristus datang ke dalam dunia sebagai terang sejati, tapi manusia berdosa ini, siapa? Kita semua di ruangan ini tidak mau datang pada terang itu. Karena apa? Karena dosa kita bakal kelihatan. Ya. Siapa yang senang dosanya kelihatan? Gak ada yang senang. Ya. Saudara ada yang umurnya 40 lebih di ruangan ini? Ya. Bagi yang di bawah umur 40, saya akan kasih tahu, ketakutan usia 40 ke atas adalah tes darah. Ya, karena tes darah itu memberi terang kepada darah saudara. Bahwa saudara ternyata tidak baik-baik saja. Gitu. Ya, kita gak suka kenyataan, kita gak suka kejujuran, kita gak suka kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu mengganggu. Karena kita merasa hidup kita baik-baik aja, lalu tiba-tiba Bapak harus diet, harus olahraga. Wah, kita gak suka itu. Ya. Kalau tadi saya duduk di sana lagi gelap-gelapan, baik-baik aja. Sekarang begitu ada di bawah cahaya, lalu dipoto sama bagian media sosial, kelihatan gendutnya Bapak Ibu. Ya, saya gak suka di fotonya apa, gendut banget. Ya, kue Natal itu ya. Ya, kue Natal itu selalu salahnya kue Natal ya, bukan salahnya nafsu sendiri. Tapi begitulah. Kita gak suka dosa kita kelihatan. Dan sayangnya waktu terang itu datang, dosa kita kelihatan. Sekarang kita tahu, ternyata saya gak sebaik yang saya duga. Bahkan mungkin saudara jauh lebih tahu bahwa hati saudara tidak sebaik itu. Nah, syukurnya
Di ayat 12 gini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah ada miskonsepsi, orang suka mikir gini. Orang bilang, we are all children of God. Itu kata orang begitu. Enggak. Kita semua ciptaan Tuhan, betul. Tapi enggak semua anak-anak Tuhan. Ada satu jalur khusus yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini caranya menjadi anak-anaknya. Yaitu apa? Percaya kepada Kristus. Percaya kepada Juru Selamat dunia ini. Nah, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara di ruangan ini yang datang, mungkin karena terpaksa, mungkin lagi mencari, mungkin lagi bingung, mungkin belum yakin. Ya, mungkin dari server sebelah, saya nggak tahu juga, ada yang main kemari. Saya mau ajak, ayo, kenali Kristus ini. Kenali dia. Ya, karena inilah terang sejati. Waktu kita percaya kepadanya, kita menjadi apa? Anak-anak Tuhan. Dan menjadi anak-anak Tuhan, berarti apa? Kita ada dalam pemeliharaan dari Bapa kita yang baik. Jadi, hidup di dalam terang Kristus berarti hidup dengan hubungan yang telah dipulihkan bersama Tuhan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, orang suka mengira bahwa, orang suka bilang gini bahwa, oh ya, saya ini orangnya pekerja keras. I'm a self-made man, gitu. Saya orang yang saya bikin sendiri. Saya mandiri, saya berjuang, semua ini karena usaha saya. Dan sebenarnya orang-orang seperti itu sedang mengalami namanya orphan spirit. Gitu. Ya, roh yatim piatu, merasa apa? Anak yatim piatu apa? Semua tergantung saya. Kalau nggak saya, kalau bukan karena saya, nggak ada yang akan terjadi. Nah, kabar baiknya, saudara yang merasa tidak punya, yang punya rasa seperti itu, bahwa semuanya tergantung sama saya. Ada kabar baik, ketika engkau menjadi anak Tuhan, engkau ada dalam pemeliharaan Bapamu yang baik ini. Bapa yang sangat baik. Yang memelihara hidup kita, menjamin hidup kita, mencukupkan kebutuhan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menolong kita, menyertai kita. Kita beroleh hubungan itu. Ketika Kristus datang, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Ada redemption, ada penebusan, dan ada pemulihan juga terjadi. Kalau saudara mungkin selama ini ada yang jauh dari Tuhan, saudara Kristen napas, tanya Natal Paskah. Ya, ngambil napas kayak ikan paus gitu ya, keluar sekali-sekali gitu kan, yang ngambil napas dong gitu ya, lo nyelam lagi gitu ya. Nah, tapi mumpung ada kesempatan nih datang sini, saudara di hari ini bukan karena kebetulan, dan saudara mungkin menemukan panggilan lagi bahwa Tuhan memanggil engkau kembali. Ayo kembali pada hubunganmu yang sejati dengan Tuhan, dengan Bapa. Ya. Engkau tidak perlu berjuang seorang diri, engkau ada Tuhan yang menyertaimu. Ayo datang kembali kepada Tuhan. Nah, di bagian lain sekarang, masih Yohanes, tapi dia menulis surat yang berbeda di 1 Yohanes. Dia mengatakan gini, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi apa yang Yohanes sampaikan di Injilnya, dia ulangi lagi di salah satu surat yang dia tulis. Bahwa Tuhan adalah terang. Dan jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ada orang-orang yang berlaku munafik dan ini ditegur sama Yohanes. Bahwa kamu bilang kamu dalam Tuhan, kamu bilang kamu udah kenal terang. Tapi kalau kelakuan kamu kayak masih hidup dalam kegelapan, kamu bohong. Gitu. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Hidup dalam terang Kristus itu berarti kita punya hidup yang berubah. Ada perubahan, ada transformasi yang tampak lewat pertobatan dan perbuatan kita. Sepanjang Oktober sampai November kita banyak bahas tentang buah roh, kalau saudara masih ingat. Dan itu menjadi, ya satu sisi kita bersyukur bahwa itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu bukan karena kekuatan tekad kita bisa menghasilkannya. Tapi juga suatu panggilan untuk taat. Ayo kerjakan itu ada dalam diri kamu. Ayo buahkan perubahan itu, tunjukkan. Kalau tahun 2025 lewat kita belum menunjukkannya, ayo masuk tahun yang baru atau mulai hari ini, mulai tunjukkan, mulai bertobat. Ada yang masih hidup dalam dosa, hidup dalam lubang gelap. Ini panggilan kembali. Ayo bertobat, ayo kembali. Ayo tinggalkan yang jahat, tinggalkan dosa-dosamu. Ya. Seringkali yang menjadi batu sandungan buat orang untuk tidak percaya sama Yesus adalah karena melihat kelakuan kita para pengikutnya. Yang mengatakan bahwa kita hidup dalam terang tapi kelakuan kita seperti orang masih hidup dalam gelap. Sehingga mereka bilang apa bedanya?
kamu malah tampaknya lebih ribet. Kamu perlu berdoa, kamu perlu baca Alkitab, perlu kasih persembahan. Mendingan kayak saya nggak ngapa-ngapain. Hidup kita 11-12 sama aja gitu kan ya. Jadi ngapain? Ayo tunjukkan transformasi itu yang Tuhan sudah kerjakan. Lewat pertobatan dan perubahan dalam hidup kita. Nah, gimana sih orang yang bertobat dan berubah itu? Sedikit nyimpang ke Rasul Paulus. Dia menulis dalam satu surat kepada jemaat di Efesus bilang gini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Betul kata Rasul. Ya, betul kamu tuh dulu hidup dalam dosa. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Ini identitas baru orang-orang percaya. Terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jangan kayak gitu, jangan balik lagi ke tempat yang lama. Hiduplah seperti itu identitas kita, itulah diri kita. Ya, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ini bisa disingkat dalam dua hal yang sama, dua hal yang sering diulang-ulang. Mercy, ya, kasih karunia dan righteousness, kebenaran. Satu sisi kita harus penuh dengan kasih karunia, kita hidup karena kasih karunia, tapi kita juga hidup dalam kebenaran, bukan lalu menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara suka mengalami kesusahan membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jalan ini atau jalan itu, mana yang bijaksana, mana yang tidak. Saudara perlu terang dari Tuhan. Kalau segalanya diterangi, segalanya jadi jelas kan. Gitu. Segalanya jadi jelas. Begitu lampu jadi nyalain, baru kelihatan masalahnya apa. Gitu. Cuma tadi saudara harus datang ke cahaya itu dan kasih lihat bahwa saudara in a mess. Saudara lagi dalam berantakan. Berantakannya kita perlu kelihatan supaya bisa dibenerin. Banyak masalah dalam hidup kita itu rumit. Kenapa? Karena kita suka main di gelap gitu. Main di wilayah abu-abu terus gitu. Ya tapi kan gak dosa, itu alasan kita. Kan itu kan gak kenapa-napa, Alkitab gak bilang apa-apa. Kalau kita mau hidup dalam terang, kita harus berani tunjuk. Itu salah, itu benar. Gitu. Sebenarnya Alkitab cukup clear tentang banyak hal. Cuma kita kan manusia yang suka banyak alasan kan. Tapi kan gak gitu, gak segampang itu, gak sesederhana itu. Sederhana sebenarnya, kitanya gak mau. Kitanya banyak dalih gitu. Tapi kan pengennya begini, pengennya begitu. Nah, ayo ujilah segala sesuatu apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayo tunjukkan itu. Lalu juga janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Justru katanya jangan ambil bagian lagi dalam dosa yang lama. Di bagian lain Paulus bilang apa? Itu berbuahnya apa sih? Malu kan gitu. Apa sih hasil dari perbuatan kamu yang jahat dan dosa itu? Ujungnya kamu malu. Ujungnya kamu rasa bersalah, ujungnya kamu jadinya hidup dalam ketidakjelasan, dalam penderitaan, dalam masalah yang kita bikin sendiri. Jadi udah jangan lagi ikutan seperti itu. Malah katanya telanjangilah, maksudnya apa? Expose, tunjukin, bilang ke seluruh dunia, ini salah, jangan ke sana, jangan lakukan itu. Ini gak bawa kita kemana-mana, ini cuma bawa penderitaan dan masalah di kemudian hari. Sebab menyebutkan saja pun apa yang telah dibuat mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Bagi Rasul Paulus bilang ini, menyebutkannya saja, maksudnya dalam arti bukan cuma nyebut doang, tapi membahasnya, ngomonginnya, sebenarnya itu seharusnya membuat kita rasa gak enak gitu. Nah kadang-kadang kita kan ngomongin dosa tuh udah kayak bercandaan gitu ya, lucu-lucuan. Kalau orang bisa langgar prosedur kita bilang apa? Pinter ya, kita puji malah. Pinter, banyak akalnya, tolong diakalin gimana caranya, kita senang akal-akalan. Itu sudah menunjukkan bahwa dalam diri kita, iya dosa kita tuh pengen banget cari yang enak-enaknya aja tanpa perlu usaha, gak perlu proses. Artinya apa? Jangan lagi balik ke sana. Peringatan, mau hidup dalam terang, hidup dalam kebenaran, maka jangan balik ke sana. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itu sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ayo berubah saudara-saudara. Ini kesempatan lagi baru kepada kita. Tahun baru selalu kita bilang kesempatan baru. Betul. Biarpun kesempatan baru gak perlu tunggu tahun baru sebenarnya. Kesempatan baru itu apa? Sehabis ini saudara punya kesempatan baru lagi. Setiap menit selanjutnya itu kesempatan baru lagi. Untuk apa? Do what is right. Lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Dia. Satu lagi adalah hidup dalam terang Kristus berarti hidup dalam hubungan yang dipulihkan dalam kasih satu sama lain. Itu pun hidup dalam terang. Nah di dalam 1 Yohanes kembali, Rasul Yohanes menulis seperti ini. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang,
tetapi ia membenci saudaranya. Nah, saudara di sini bukan berarti sibling, bukan berarti kakak beradik kandung itu, bukan. Saudara ini bicara sesama orang percaya di dalam Tuhan, itu saudara gitu ya. Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Rasul Yohanes menggambarkan orang yang membenci, menyimpan kebencian. Membenci bukan cuma kesal ya, enggak. Ini berarti perilaku yang dipertahankan, diulang-ulang seperti itu. Itu sama seperti orang hidup dalam kegelapan. Nah, apa tandanya orang di dalam terang? Mau mengasihi, mau mengampuni. Berita lama memang, tapi itu yang penting. Nah, jadi panggilan untuk hidup dalam terang adalah saudara-saudara, ayo. Adakah orang-orang dalam hidup saudara hari-hari ini, terutama menjelang acara banyak kumpul keluarga ini. Biasanya kumpul keluarga itu suka mengundang konflik Bapak Ibu. Ya, ada aja yang bergesekan. Luka lama terbuka kembali. Gitu ya. Pertengkaran lama terbuka lagi. Adakah yang perlu kita ampuni dan kita kasihi kembali hari-hari ini? Yang perlu kita bilang, it's okay, saya gak akan lagi ungkit-ungkit itu. Saya gak akan lagi bahas-bahas itu. Saya gak akan lukai lagi diri saya dengan mengulang-ulang kelakuan dia 20 tahun yang lalu di kepala saya untuk terluka lagi di hari ini gitu. Itu kan kebiasaan kita, kelakuan dia udah 30-40 tahun yang lalu. Tapi kita suka mainin di kepala kita putar lagi, kita kayak lagi menyakiti diri sendiri aja kerjaannya gitu. Ketemu dia sebel lagi. Padahal orangnya bahkan udah gak ada. Ayo, di bulan yang penuh rahmat dan anugerah ini Bapak Ibu. Gitu ya. Malah kita banyak melepaskan maaf. Ya, memang di Alkitab sebenarnya ada masanya. Ya, itu Hari Raya Pendamaian, Yom Kippur itu kita maaf-maafan. Ya, bagi yang belum merayakannya atau belum pernah merayakannya. Ya mungkin bulan Desember inilah kesempatannya. Ya. Ayo, mengasihi lagi. Bukan diem-dieman tapi aktif untuk mengasihi. Aktif untuk berbuat baik. Suami kepada istri, istri kepada suami. Anak kepada orang tua kepada anak. Para mertua kepada para menantu. Para ipar kepada ipar. Sahabat dengan sahabat, rekan sepelayanan. Ayo, jadikan menjelang penghujung tahun ini. Orang Kristen itu keluar, kelihatan sekali aura kasihnya. Kalau saudara tertawa, saudara kebanyakan lihat medsos. Saudara yang tidak tertawa, jaga ya kemurnian hati saudara. Iya, itu seharusnya punya kita, gitu kan ya. Nah, gitu. Supaya harus kelihatan kasihnya, betul. Suka nggak suka itu nempel di kita. Nah, tadi ada yang bilang, sehabis kok Ariel bilang aura kasihnya, saya seger langsung kok. Sekarang susah konsentrasi ya, mendengarkan khotbah saya gitu. Saudara lagi membayangkan orang lain tiba-tiba gitu. Ya, oke gitu, tapi ya benar, kita harus praktekkan lagi ini. Ayo mengasihi, ayo memaafkan. Terakhir, hidup dalam terang Kristus berarti hidup dalam pembelajaran dan tuntunan firman Tuhan. Kenapa? Karena ayat ini yang terkenal ya. Ini pada hafal biasanya. Yuk baca bareng-bareng nih ya. Yang pertama dulu ya, 105. Baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Firman-Mu dan terang bagi jalanku. 130, 1, 2, 3. Bila tersingkap, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Siapa yang bodoh? Saya. Saya perlu terang firman Tuhan. Bila tersingkap, berarti apa? Perlu dipelajari, perlu digali. Bukan cuma dibaca sekilas. Apalagi sok tahu, udah tahu lah artinya itu. Enggak, digali lagi. Ayo dibaca lagi, dipelajari lagi. Ya, sudah sampai mana baca Alkitabnya Bapak Ibu? Ya. Imamat. Loh, tahun lalu imamat lagi. Ya kan stuck di situ. Ayo baca lagi Alkitabnya. Makanya saya ulang lagi ya. Sudahkah saudara baca Alkitab dari ujung ke ujung? Ya, on proses Pak, gak apa-apa. Jangan buru-buru, dibaca, dipelajari. Supaya saudara tahu seluruh kebenaran Tuhan. Dan saat itu tersingkap, itu memberi terang kepada kita. Kepada pikiran kita, kepada jalan kita. Ayo, tahun depan gak ada salahnya. Tekadnya apa? Membaca Alkitab lebih rajin, lebih sering, lebih teratur. Mempelajari Alkitab lebih dalam. Kalau yang udah tamat, udah beres, balik lagi. Sekarang lebih pelan, dalami satu persatu, pelan-pelan. Baca lagi, pelajari lagi. Itu akan selalu jadi terang buat kita yang Tuhan beri langsung kepada kita.
Jadi kesimpulannya, Kristus itu adalah terang yang apa? Memulihkan hubungan itu dengan Bapa. Puji Tuhan. Kita punya hubungan dengan Bapa Surgawi kembali lewat Kristus terang sejati. Mentransformasi hati dan perbuatan kita. Itu kekuatan dari terang Kristus. Kita berubah. Juga mengasihi kita sehingga kita dapat mengasihi orang lain. Tadi orang yang hidup dalam terang harus mengasihi saudaranya. Karena dia sudah kenal terang sejati, sudah kenal kasih sejati dari Tuhan Yesus. Dan memampukan kita hidup seturut firman-Nya. Kenapa? Karena firman itulah terang kita. Nah, saya mau ambil kutipan dari John Piper. John Piper bilang seperti ini. Jika Anda tidak bisa melihat matahari, Anda akan terkesan dengan lampu jalan. Ya, kalau orang nggak pernah lihat matahari dalam lampu jalan, wow terang banget. Jika Anda tidak pernah mengalami kilat dan petir, Anda akan terkesan dengan kembang api. Saudara tahu dong perbandingannya, kan kembang api bentar lagi banyak nih. Udah dilarang tapi katanya, udah gak ada yang jual ya. Gitu ya. Ya, tapi kalau saudara mendengar itu, bagus sih, cuma bandingkan sama petir. Ya, ada kesan indah tapi ada kesan apa? Menakutkan juga. Dan jika Anda berpaling dari keagungan dan kebesaran Tuhan, Anda akan jatuh cinta dengan dunia yang penuh bayangan dan kenikmatan sesaat. Saatnya kita kembali menghormati terang ajaib ini. Ya. Kita menghargainya, mengaguminya, tapi juga satu sisi takut. Ya. Kita perlu dosis yang sehat, hormat dan takut akan Tuhan. Kenapa suami-suami meninggalkan istrinya? Karena gak hormat dan takut sama Tuhan. Yang udah mengasihi dia, mati buat dia, selamatkan dia. Padahal perintahnya apa? Hai suami, kasih istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kenapa istri-istri meninggalkan suaminya untuk laki-laki lain? Karena gak hormat dan takut kepada Tuhan. Karena perintahnya bilang apa? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Kristus. Kenapa anak-anak memberontak kepada orang tuanya, melawan orang tuanya. Dengan segala alasan yang mungkin rumit penjelasannya. Tapi mengapa? Karena kurang hormat dan takut akan Tuhan. Kadang-kadang juga. Karena perintahnya. Kenapa orang tua abuse anak-anak. Tidak menghargai anak-anak. Bikin frustrasi anak-anaknya sama standar yang gak pernah bisa mereka capai. Karena tidak menghargai dan menghormati Tuhan. Makanya mereka merasa anak ini milikku, aku akan mau pakai gimana pun juga, kamu harus bayar semua pengorbananku sekian tahun, kamu asuransiku di masa tua. Kenapa orang-orang saling licik satu dengan lain dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pacaran, kenapa? Karena gak hormat dan takut akan Tuhan. Waktu kita hormat dan takut akan Tuhan, waktu kita melihat bahwa dia terang ajaib, kalau gak ada dia, saya dalam kegelapan, saya dalam lubang gelap saya, gak ada harapan buat saya. Tapi Tuhan tarik kita keluar, beri terang dalam hidup kita. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa hidup saya berubah. Saya gak mau lagi balik ke sisi itu. Tadi, kalau saudara selama ini cuma lihat lampu jalan sama petasan. Iya, pantas saudara gak menghargai, gak tahu bahwa ada matahari yang terang, ada petir dan kilat yang menyambar yang luar biasa itu. Tapi itu saudara udah lihat itu, saudara bilang, aku gak mau kembali lagi ke tempat yang lama. Semua ini cuma shadows, cuma bayangan. Kita gak mudah kembali kepada kenikmatan sesaat yang dosa itu. Tapi kita tetap menghargai Tuhan ini. So menjelang akhir tahun ini, mari kembali, step into the light. Datang kepada terang itu kembali. Datang kepada Kristus terang itu. Pancarkan terangnya. Dan layanilah rajamu. Ini raja yang kita hormati, ini raja yang kita kasihi juga. Ia pun mengasihi kita. Ayo hidup kita jangan lagi hidup seperti zaman masa gelap. Tapi kita melayani raja segala raja. Tahun depan kita akan banyak bicara tentang keluarga. Dan saya sungguh percaya betul, setuju bahwa keluarga adalah tempat di mana Tuhan memulai karyanya. Dan keluarga juga bisa jadi terang untuk negara ini. Yuk Bapak Ibu, saatnya orang Kristen jangan diem aja. Jangan cuma asik bikin berkat di kerjaan. Tapi coba jadi terang dimanapun saudara berada. Untuk berani bilang, itu salah, ini dosa, ini gak benar, ini yang benar, Tuhan yang benar. Ayo, bawa terang ini ke seluruh dunia, dimanapun kita berada. Sambil kita bawa doa-doa kita. Mungkin sudah ada yang terluka di sini. Ada yang keluarganya hancur, hubungannya hancur.
Bawa kepada Tuhan, Tuhan tolong pulihkan hubunganku. Mungkin dengan pasangan, orang tua dengan anak dalam keluarga. Mungkin ada yang mau mengambil keputusan yang besar, yang berat. Saudara bingung, bawa kepada Tuhan, terangi, beri hikmat Tuhan. Supaya aku tahu mana yang harus aku lakukan. Sambil kita berdoa, mari kita juga menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Yeah. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu. Yes, Lord. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Cukupkanlah kami, ampunilah kami, seperti kami ampuni sesama kami. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lepaskanlah kami dari pencobaan, sebab Kau yang berkuasa, Kau mulia selamanya. Bapa Surgawi, terima kasih Kau berikan anak-Mu Yesus sebagai terang sejati dalam hidup kami. Kami punya hubungan dipulihkan bersama dengan Tuhan. Hidup kami pun ada perubahan. Kami dipulihkan, diubahkan serupa seperti Kristus. Kami juga boleh, karena kasih yang kami terima, boleh menyampaikan kasih juga kepada orang lain. Dan terima kasih Tuhan, kami tidak dibiarkan sendirian. Roh Kudus menyertai kami, menerangi kami lewat firman Tuhan yang Kau beri kepada kami. Tuhan, kami punya segalanya yang kami perlukan. Ajar kami untuk tidak mau kembali lagi ke tempat gelap. Tidak mau lagi kembali ke dalam lubang gelap itu. Karena kami sudah lihat terang yang ajaib. Dan ajar kami juga tidak simpan terang itu cuma demi kenyamanan, kesenangan kami sendiri. Tapi untuk memancarkannya kepada semua tempat dimanapun kami berada. Sehingga lebih banyak lagi orang boleh melihat terang-Mu dan datang kepada Engkau untuk menyembah-Mu. Kau yang memulihkan Tuhan keluarga-keluarga, kehidupan-kehidupan, pekerjaan, bisnis, usaha, sekolah, kuliah. Engkau yang tolong memberkati. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, yang kami rindukan, yang kami gumulkan, Tuhan, Engkau memberikan jawaban. Dan kami sungguh percaya jawaban-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Surgawi, terima kasih buat tahun 2025 yang telah kami bisa lewati. Semua karena pemeliharaan tangan-Mu. Kami tidak kekurangan apapun. Bisa makan, bisa minum, bisa menikmati pekerjaan yang baik, transportasi, tubuh sehat, kaki masih kuat untuk jalan. Kami punya banyak dari yang kami butuhkan. Itu semua karena pemberian-Mu. Dan ajar kami Tuhan lewat apa yang kami telah terima dari Tuhan. Untuk juga mau memberkati pekerjaan Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita sukarela untuk pekerjaan Tuhan di CLCC. Kau yang berkati para pengelolanya. Sehingga apa yang kami kumpulkan bisa dipakai untuk pelayanan, untuk peribadatan, untuk pembangunan gereja, untuk menolong orang-orang miskin, untuk pekabaran Injil. Sehingga orang-orang bisa kenal dengan Engkau. Beri hikmat kepada yang mengelolanya yang takut akan Tuhan. Dan kami memberi dengan sukacita dan sukarela karena kami percaya seperti Tuhan sudah menyertai, mencukupkan kami di hari-hari yang telah lewat. Tuhan pun akan cukupkan
kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih, kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.